Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairusyah Layuna dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan jurnalisme. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Mengapa jurnalistik masuk ke disiplin ilmu komunikasi dan menjadi bagian dari komunikasi massa? Nah, jurnalistik sendiri merupakan proses yang sama dengan proses komunikasi menurut Laswell, yaitu siapa mengatakan apa, melalui media apa, ke siapa, dan bagaimana efeknya. Lembaga jurnalistik berperan sebagai pihak komunikator yang menyampaikan suatu berita melalui media tertentu, seperti koran, majalah, dan situs web berita. Berita tersebut kemudian disampaikan kepada khalayak yang berperan sebagai komunikan. Setelah itu, ada efek yang muncul dari aktivitas jurnalisme tersebut. Efek tersebut meliputi kesadaran masyarakat, perubahan perilaku, dan sikap masyarakat. Sedangkan, proses jurnalisme sendiri termasuk dalam komunikasi massa karena melibatkan audiens yang sangat luas, yaitu masyarakat umum. Yang kedua, seperti apa sejarah jurnalistik? Pada awalnya, komunikasi jurnalisme disampaikan secara mulut ke mulut, yang mana cara demikian seringkali mendatangkan informasi yang tidak benar. Maka dari itu, orang mulai menuliskan informasi di atas kertas. Seperti Akta Diurna yang muncul di zaman Romawi kuno. Akta Diurna ini digagas oleh Julius Caesar, kaisar yang berkuasa pada saat itu. Isinya tentang berita-berita penting dan beberapa jenis rubrik lain seperti berita kelahiran dan kematian. Kemudian, hadirnya media massa dipicu oleh ditemukannya mesin cetak oleh Gutenberg pada tahun 1450-an. Pada awalnya, mesin cetak tersebut digunakan untuk mencetak buku-buku. Tetapi seiring berkembangnya waktu, teknologi tersebut digunakan untuk membuat surat kabar di Eropa. Beberapa surat kabar yang muncul adalah Frankfurter Journal dan Daily Courant. Di Indonesia sendiri, jurnalisme muncul pada zaman penjajahan Belanda. Banyak sekali produk jurnalisme yang beredar pada saat itu. Salah satu produk jurnalisme pada saat itu yaitu selembaran Batavia's Novels. Selebaran ini umumnya berisi iklan-iklan berbahasa Belanda. Selain itu, ada juga Bromartine yang berbahasa Jawa dan surat kabar Melayu yang berbahasa Melayu. Ketika masa pendudukan Jepang berlangsung, seluruh surat kabar digabung menjadi satu dan dijadikan alat propaganda Jepang untuk keperluan Perang Asia Timur Raya. Setelah proklamasi kemerdekaan, barulah pers dijadikan untuk menyebarkan berita tentang kemerdekaan Indonesia hingga diketahui di seluruh penjuru negara. Yang ketiga, apa saja sistem pers yang ada di dunia? Ada 4 sistem pers menurut Seibert, Peterson, dan Schramm yang diambil dari buku Four Theories of the Press. Sistem-sistem tersebut yaitu sistem pers otoriter, liberal, komunis atau marxis, dan tanggung jawab sosial. Yang pertama yaitu sistem pers otoriter. Dalam teori ini, pers dijadikan alat pendukung dan pembantu politik pemerintahan semata, sehingga pers berada dalam kontrol pemerintah dan diawasi oleh pemerintah. Pers juga tidak dapat mengkritik pemerintah dan kebijakannya. Apabila pers mengkritik pemerintah, pers bisa dikenai hukuman. Yang kedua, yaitu sistem pers liberal. Berbeda dengan sistem otoriter, sistem pers ini sangat mengedepankan kebebasan agar manusia dapat mencari kebenaran yang sesungguhnya. Pers berperan sebagai kontrol terhadap kekuasaan pemerintah agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Sistem pers ini ditandai dengan tidak adanya penyensoran, diperbolehkannya kritik atas pemerintah dan kebijakannya, dan kebebasan untuk mengumpulkan informasi demi kepentingan publikasi. Yang ketiga, yaitu sistem pers komunis atau marxis. Sistem pers ini mirip dengan sistem pers otoriter karena sistem pers ini didasarkan pada sistem pers otoriter. Dalam sistem pers ini, pers diharapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan partai politik, serta dijadikan sebagai alat indoktrinasi massal. Yang membedakannya dengan sistem pers otoriter, yaitu pers dikendalikan oleh masyarakat kelas pekerja. Hak untuk menyensor juga diletakkan pada masyarakat. Yang keempat, yaitu sistem pers tanggung jawab sosial. Teori ini lahir sebagai reaksi dari sistem pers liberal yang mengedepankan kebebasan. Dalam teori ini, pers berfungsi sebagai wadah untuk mendiskusikan masalah yang terjadi dan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat. Pers juga tidak boleh melanggar aturan-aturan dan norma-norma dalam masyarakat.
Yang keempat, apa saja peran dan fungsi pers menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999? Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, dan juga lembaga ekonomi. Sedangkan peran dari pers nasional adalah sebagai berikut. Yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendukung terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Yang ketiga, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar. Yang keempat, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan yang terakhir, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.